Benonsu sudah jadi pasien lama di The Clinic Beauty Philosophy. Sementara untuk yang hari kedua itu kita mengundang cukup banyak, sekitar 100-150 orang. Jadi kita utamakan memang terbuka untuk umum, jadi siapapun yang mau datang bisa. Jadi sebelum kita ke materi di klinik sendiri, itu untuk pemilihan tempat nih ya. Pemilihan tempat di sini itu pertimbangannya apa gitu loh. Oke, jadi sebenarnya sebelumnya kita itu memang sudah berlokasi di Central Park. Ya, jadi di area Jakarta Barat juga gitu. Terus memang kebetulan kalau di Central Park kita terkendala karena kita nggak bisa melakukan operasi gitu. Jadi kita sengaja mencari tempat yang bisa ada operasinya, ada estetiknya, ada dental, dan juga ada hair transplant gitu. Terus kebetulan memang Puri Indah ini juga merupakan salah satu lokasi strategis ya, karena di sini kawasan yang cukup banyak perumahan-perumahan. Jadi itulah kenapa akhirnya kita memilih di Puri Indah. Terus dok, apa sih yang akan diberikan oleh biofilosofi ini kepada masyarakat khususnya di sekitar di mana sekarang didirikannya biofilosofi itu? Oke, mungkin kita akan memberikan treatment gitu ya dengan inovasi yang terdepan. Jadi ya dengan alat-alat yang justru yang paling baru, yang paling canggih, dengan mungkin experience treatment itu yang sangat eksklusif gitu. Makanya kenapa juga kita pilih tempat kita bangun di sini karena lokasinya cukup besar. Jadi kita bisa membuat treatment ruangan itu benar-benar private. Jadi kita memang pengen eksklusif banget gitu. Pasien merasa eksklusif banget ketika mereka datang ke The Clinic Beauty Philosophy Puri Indah. Kalau di beauty clinic ini kira-kira apa sih yang menjadi branch-nya gitu loh? Kenapa harus di sini kita melakukan kecantikan, treatmentnya di sini? Kenapa harus di sini? Mungkin karena The Clinic Beauty Philosophy itu kita itu memang one stop aesthetic clinic. Jadi apa sih sebenarnya one stop aesthetic clinic? Jadi one stop aesthetic clinic kita menyediakan berbagai jasa. Jadi ada plastic surgery atau mungkin operasi-operasi gitu ya. Terus yang kedua kita juga ada estetik, ada dental, dan yang terakhir kita ada hair transplant clinic. Jadi makanya disebut one stop estetik karena ketika pasien datang mereka itu bisa mempercantik diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi nggak perlu cari-cari klinik lagi gitu. Jadi secara keseluruhan lah berarti gitu. Jadi untuk harga bersaing atau bagaimana Pak kira-kira di sini? Strateginya kan ada ya dari marketnya seperti apa gitu. Kalau kita sih mungkin kita lebih mengedepankan treatment yang eksklusif lah. Pasien berasa gitu ya di sini kayak eksklusif tapi dengan harga juga yang nggak terbilang tinggi sekali ya dok ya. Jadi kayak kita tetap memberikan yang bisa dijangkau oleh masyarakat tapi mereka merasa nyaman banget ketika treatment ke sini. Produk unggulan di sini apa? Ada nggak yang Mungkin kalau yang produk unggulan di sini sebenarnya kita sangat pioner di bedah plastik. Jadi mungkin Dokter Laras bisa bantu jawab ya dok ya, karena itu ranahnya Dokter Laras untuk bedah plastik. Monggo dok. Ya, jadi kalau di sini tuh kita ada plastik surgeon ya, jadi bedah plastik yang sudah bersertifikat nasional gitu. Jadi bukan yang abal-abal, karena kalau memang sekarang ini kan sedang lagi tren ya operasi bedah plastik, tapi dengan tren itu akhirnya banyak sekali klinik-klinik yang ada bedah plastik abal-abal. Jadi bedah plastik dalam tanda kutip abal-abal. Jadi bukan yang bersertifikat nasional gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat angka infeksi, terus kemudian angka kegagalan operasinya jadi tinggi gitu. Nah, itu biasanya orang-orang itu seperti itu karena tergiur harganya yang jauh murah gitu. Nah, itulah kenapa kita di sini mau bikin yang benar-benar bedah plastiknya itu bersertifikat secara nasional, kemudian sudah pasti trusted dan juga sudah berpengalaman gitu. Dan sudah berizin juga dari sudah berizin. Sudah ada Pak. Terus kemudian kalau di sini bedah plastiknya itu bisa head to toe semuanya. Biasanya yang paling sering, yang most wanted, yang paling sering orang cari itu hidung seperti rhinoplasti, atau mata, blefaroplasti, bikin kelopak seperti itu. Body biasanya orang-orang nyari breast implant, kemudian bisa liposuction, bisa tummy tuck, semuanya bisa. Kalau untuk operasi hidung kira-kira nih diperlukan berapa hari sih? Beratnya mulai dari awal nih pemeriksaan, mulai tindakan sampai pascanya berapa? Nah, kalau tindakannya itu cepat, sekitar 1-2 jam aja. Dan kelebihan di sini dibandingkan sama klinik-klinik lainnya, pertama, tanpa rasa sakit. Itu sudah pasti.
bahkan orang-orang bilang lebih sakitan di benang hidung daripada di operasi di sini. Ya, di sini tanpa rasa sakit, yang pertama. Yang kedua, kelebihannya di sini adalah kita bisa adjust sesuai dengan karakter muka dan selera pasien. Kok bisa gitu, gimana? Jadi di tengah operasi, setelah saya selesai melakukan operasi, sudah oke, hidungnya sudah disesuaikan dengan wajahnya, pasien bisa dibangunkan untuk ngaca. Pasiennya ngaca ngelihat, karena kan yang bagus menurut saya belum tentu sesuai dengan selera pasiennya, karena selera tiap orang berbeda-beda. Jadi pasiennya bisa ngaca, bisa lihat sendiri, misalkan lihat, oh udah bagus dok, tapi kayaknya aku pengen ininya ditinggiin dikit, atau yang batangnya agak lebih slim dikit lagi, bisa dok? Bisa. Jadi pasiennya ditidurkan lagi, kemudian kita perbaiki sesuai dengan request pasien. Setelah itu pasien dibangunkan lagi untuk ngaca sampai pasien benar-benar bilang, wah ini dok, ini yang sesuai yang saya mau nih, yang sesuai selera saya. Oke dok, ACC. Baru pasiennya diselesaikan dengan penjahit. Jadi benar-benar di-adjust sesuai dengan maunya pasien. Itu yang tidak ada di klinik lain. Terus gini dok, terkait dengan teknologi dan alat-alat yang digunakan di klinik ini, apakah itu juga salah satu treatment agar supaya tidak, tadi ya yang dokter bilang, tidak menimbulkan rasa sakit, atau seperti apa sih sebenarnya yang sudah disiapkan oleh klinik ini? Iya, jadi untuk misalkan treatment dan juga operasi, kita ada teknik khususnya dalam pembiusan di area wajah, terus kemudian bisa dengan kalau misalkan estetik itu ada juga krim-krimnya untuk agar tidak terasa sakit dulu gitu. Jadi semuanya sudah kita pikirkan gimana caranya pasien itu nyaman dalam treatment, jadi nggak kapok untuk treatment dan operasi. Nyaman gitu. Iya nyaman, jadinya biasanya pasien-pasien tuh akhirnya ketagihan terus, oh iya nggak sakit ya ternyata. Nah akhirnya pengen lagi. Kalau dari sisi peralatannya gimana dok dari sini dok? Nah, Silakan. Kalau misalnya untuk perawatan, kita memang di sini pakai alat-alat tuh yang bisa dibilang paling canggih lah. Kita selalu, kan alat-alat itu setiap tahunnya pasti berkembang ya. Setiap tahun pasti ada alat baru gitu. Bahkan misalnya alat yang sama pun mungkin ada generasi yang terbarunya gitu. Nah itu kalau misalnya di The Clinic Filosofi, kita selalu mengusahakan untuk yang terbaik untuk pasien. Jadi setiap tahunnya biasanya kita akan update dari segi alat gitu. Jadi misalnya seperti misalnya ada alat namanya Dermapen 3, dari mungkin yang beberapa tahun lalu itu Dermapen 3, begitu berganti ke Dermapen 4, kita usahakan untuk menyediakan Dermapen 4 tersebut. Karena udah ada ya dok ya? Sudah ada, karena sebenarnya memang dari segi hasil, ketika teknologinya tuh udah berubah kan pesat banget ya untuk estetik ini. Nah itu ketika udah ada alat baru, biasanya teknologinya lebih canggih, memang hasilnya jauh lebih signifikan gitu. Dan dari segi sakit juga kadang-kadang memang ketika ada yang baru itu bisa biasanya lebih, ya dok ya? iya, karena sekarang orang-orang lebih mencari yang hasil paling maksimal, sakit paling minimal, kalau bisa duitnya juga paling minimal gitu. Dok, tapi aku boleh agak sedikit masuk ya, mas begini. Biasanya kan kalau pembukaan klinik baru tuh pasti ada obat-obatan yang di-endorse. Apakah di sini juga ada gitu ya, menggunakan obat-obat tertentu yang menjadi brand daripada klinik gitu? Maksudku, ada nggak? Kalau kita sih sebenarnya kebetulan nggak ada ya, di hari ini sih kita nggak ada membawa brand apapun, karena ya itu tadi kita kembali lagi pengen memberikan yang terbaik untuk pasien. Jadi kita nggak condong ke arah satu brand, tapi kita condong ke arah apa sih yang pasien butuhkan gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita di endorse oleh satu brand, pasien nggak butuh itu, kita harus arahkan ke arah sana. Tapi kita nggak mau seperti itu. Jadi kita memang kita lihat dulu nih pasiennya maunya apa. Kalau emang butuh brand tersebut ya kita akan berikan. Tapi kalau enggak ya kita nggak akan berikan juga. Jadi memang hari ini kita benar-benar no endorse gitu. Jadi nggak ada disponsori. Atau punya punya ramuan obat tersendiri gitu, artinya made in Oh, Renshin. Ada nggak iya. kira-kira untuk Ada. Memang ada beberapa obat-obatan kita itu yang kita racik sendiri gitu. Itu racik sendiri yang mungkin di klinik lain tuh nggak bakal pernah ditemukan gitu. Misalnya contohnya salah satunya itu penghilang flek gitu. Jadi penghilang flek biasanya kita ada obat injeksi, jadi disuntikan satu persatu yang kita racik sendiri. Ya, dan yang kedua kita biasanya ada krim juga. Nah itu kalau krim juga kita racik sendiri, itu untuk menyamarkan misalnya flek-flek, noda kehitaman, bekas jerawat gitu. Atau mungkin kalau misalnya kayak ada dark spot gitu ya di wajah gitu, itu bisa. Untuk bahan-bahannya sendiri, misalnya kalau di sekarang kan aman nggak sih, bilang apakah itu berasal dari tumbuhan atau dari hewani atau apa, dari itu nggak?
Nah kalau untuk bahan-bahannya sendiri kita pastikan memang itu sudah aman, jadi sesuai dengan mungkin kalau misalnya di dunia estetik itu sebut sesuai dengan guideline yang ada gitu. Jadi kita nggak pernah mungkin misalnya kalau pernah dengar kayak obat-obatan seperti mercury gitu, kita nggak pernah berani untuk menggunakan hal-hal seperti itu karena memang mungkin kayak pengguna mercury mungkin udah pernah dengar ya itu sangat berbahaya bahkan bisa merusak kulit. Kalau kita sih kita nggak pernah. Berarti di klinik ini bisa kita bilang di klinik no mercury ya. Rasa nggak ada ya? Iya. Kita ada. Iya. Oke. Harapannya gimana nih kira-kira? Jadi harapannya The Clinic Puri Indah bisa jadi pioner di bidang baik estetik maupun surgery maupun plastik surgery. Jadi benar-benar one stop estetik klinik. Jadi semuanya ada di sini. Bahkan sampai hair transplant pun ada di sini gitu. Jadi kalau misalkan warga-warga Jakarta khususnya di daerah Jakarta Barat dan Puri Indah, kalau butuh apapun tentang estetik dari ujung kaki sampai ujung rambut, silahkan datang ke sini, ada semuanya. Jadi nggak perlu jauh-jauh keluar negeri, nggak perlu bingung-bingung yang perawatan ini di A, perawatan itu di B, nggak usah. Semuanya ada di sini. One stop service itu ya. One stop estetik klinik. Jadi memang wanita itu harus perlu tampil menarik. Nggak hanya wanita, Oh, juga iya. laki-laki Oh, di sini juga ada juga. Ada. Laki-laki ada. Ada. Oh, oke, oke, Lengkap oke. banget di sini. Bahkan Oke. sekarang ini makin banyak juga pasien-pasien Iya, bedah iya. plastik yang laki-laki. Oke. Malah sekarang hair transplant tuh banyaknya laki-laki ya dok ya, hair karena transplant. kita mau ini menghilangkan kebotakan di Indonesia. Iya. Terus lah. Ya, jadi justru pasien Iya. hair transplant kita mungkin 90% tuh laki-laki ya dok. Iya, dan kalau untuk hair transplant di The Clinic ini satu-satunya klinik yang pakai artas robotik se-Asia Pasifik. Kalau presentasinya nih yang laki-laki ya khusus biasanya apa? Apakah memang dia ke wajah atau ke rambut ya kayak tadi dokter bilang? Kira-kira apa sih yang paling banyak yang diminati Sebenarnya laki-laki? udah mungkin kalau dari segi hair transplant memang banyak di laki-laki, karena kalau wanita mungkin mereka rambutnya banyak yang ketutup ya dok, kayak area-areanya. Tapi kalau misalnya laki-laki kan kalau botak udah pasti kelihatan botak. Jadi memang kalau pasien hair transplant kita mungkin bisa dibilang 90% itu laki-laki. Tapi kalau untuk apakah cuma laki-laki yang mau hair transplant datang ke sini? Enggak. Jadi banyak banget sekarang yang treatment wajah juga, jadi leher, badan gitu. Jadi memang sudah banyak banget sekarang laki-laki yang lebih aware gitu, pengen tampil cantik, mungkin bukan cantik ya, pengen tampil menarik juga ya gitu. Biasanya yang datang bareng istrinya ada, yang datang sendiri melihat istrinya kayak makin cantik, dia nggak mau kalah. Iya. Jadi biar nggak kelihatan kayak bapaknya ya, jadi tetap kelihatannya seperti suami gitu. Kan istrinya udah glowing. Iya gitu, kadang-kadang datangnya berbarengan, kadang-kadang terpisah gitu. Ini satu mungkin dok, kalau tadi untuk penanganan misalnya ada operasi, itu di sini bisa misalnya di sini bisa menangani dengan dengan waktu yang sama, ada bisa berapa orang yang ditanganin gitu. Misalnya sekali Satu hari masuk itu bisa berapa kali bisa operasi? atau mungkin sekali Pasien masuk dalam waktu yang sama bisa pasien. Berapa pasien Misalnya ada sehari yang gitu? operasi hidung hari ini 3 orang gitu, bisa 3-3-nya sekali Oke, masuk. itu tergantung tindakannya apa aja. Karena tiap tindakan itu beda-beda untuk waktunya ya, durasi waktunya itu beda-beda pengerjaannya. Kalau misalkan yang operasi-operasi kecil itu 1-2 jam selesai. Jadi ya dibagi aja. Kalau misalkan operasi besar seperti body mungkin butuh sekitar 3-4 jam, tergantung operasinya apa juga gitu. Jadi tinggal bikin appointment aja. Enaknya di sini kalau misalkan di rumah sakit kan kita harus ngurus administrasi bla bla bla. Di sini tinggal datang appointment, kalau nggak bisa WA appointment dijadwalkan untuk operasinya kapan. Jadi datang operasi langsung pulang bisa. Jadi nggak perlu bingung-bingung administrasi, harus nginep, harus ngurus ini itu gitu. Jadi di sini bisa langsung. Jadi benar-benar pasien tuh merasa kalau semua pasien di sini tuh VIP. Gitu. Kalau waktunya sendiri mungkin kalau jam buka sampai tutupnya jam berapa? Kita buka di jam 9 ya, jam 9 sampai jam 18. 18. Tapi kalau Dokter Laras ini best seller mas, jadi biasanya dari pagi sampai malam tidak pulang ya. Pasiennya sehari kalau misalnya 5-6 selama Dokter Larasnya belum tumbang masih bisa dikerjakan. Jadi karena jadwalnya padat banget, karena dokter favorit kita gitu. Jadi Dokter Laras biasa mungkin jam 7 aja pernah ya dok ya, mulai operasi ya, pulang-pulang jam 10, jam 11 malam gitu. Dibuatin aja mes. Nggak usah pulang-pulang lagi.
nggak ada cabang Ini atau ada, kita mungkin ke tiga Saking belas, banyaknya. iya kayak 13 Oh, atau oke. 14 gitu. Karena memang kan ini sebenarnya kita pindahan dari Center Park, kita Oke. pindah ke sini, jadi mungkin di 13 sih kalau nggak salah. Iya, karena kan juga ada yang di Ada luar kota. juga Oh, di siap. klinik ini. Ini 13 ya fixnya. 13. Ini kalau boleh di mana aja, di kota mana aja, kota besarnya? Kota besarnya ada di Jakarta, Medan, Palembang, Bali, Makassar, Lombok, Bandung, Bogor. Surabaya ada? Surabaya belum. Oh, belum. Doakan. Oh, oke, oke. Oh ya, Bekasi juga. Bekasi. Sama Tangerang ya, Tangerang di Alam Siap. Sutra. Iya, jadi itu yang kota-kota besarnya. Di Jakarta sendiri ada banyak juga. Jadi bisa dibilang, ya bisa dikatakan bahwa nggak usah khawatir melakukan estetika di sini karena ditangani oleh tenaga profesional semua. Iya. Oke. Oke, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih.